Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Anak-anak maju dan jaga jarak. Anak-anak maju dan jaga jarak. Nggak boleh dempet, karena kalau dempet ngobrol yang ada. Jaga jarak. Maju terus, maju. Anak-anak maju dan jaga jarak. Ini akan ada nasihat mau'izah hasanah. Mohon didengarkan baik-baik, khususnya oleh Fadilatul Muhtaram Al-Habib Husain bin Muhsin Al-Atas dari Cilengsi. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuku khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Farabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, bijahin nabi wal ali. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, yang sama kita hormati dan kita muliakan para kesepuhan, para asatidzah, dan juga selaku ketua DKM Bapak Santoso dan segenap jajarannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan yang sempurna, amin. Dan semoga hajatnya dunia dan akhiratnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sama kita hormati Al-Habib Muhdar bin Abdullah Al-Attas yang datang dari Makassar, alhamdulillah. Dan Habib Abdullah yang sama kita hormati juga yang sebentar lagi sampai, yaitu Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dari Jakarta. Dan para asatidzah, para kesepuhan, para orang tua yang saya hormati dan saya ta'zimi, dan saya mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Juga terkhusus akhina Al-Ustadz Ilyas, yang kita doakan semoga para orang tua kita, guru-guru kita, Allah panjangkan usianya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan mudah-mudahan segala hajat-hajat dunia dan akhiratnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan kita semua yang hadir pada sore hari ini menjelang buka puasa, yang ini adalah waktu-waktu insyaallah dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari masjid yang mulia ini kecuali semua hajat daripada diri kita masing-masing dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada kesulitan semoga diangkat kesulitannya oleh Allah. Yang sedang serat semoga Allah lapangkan rezekinya, amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul bersama menjelang daripada buka puasa, kemudian diisi oleh guru-guru kita
Dan alhamdulillah yang sangat kita bahagia, senangnya melihat anak-anak kita, generasi masa depannya kita, mereka yang semangat belajar ilmu agama. Mudah-mudahan anak kita yang belajar ilmu agama, Allah jadikan anak yang soleh dan soleha, amin. Anak-anak yang taat kepada Allah dan dicintai oleh kekasihnya Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak ini adalah investasi akhirat kita. Sebagaimana kita mendengarkan nasihat daripada guru kita Dr. Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun, bahwasannya anak-anak kita ini adalah investasi akhirat kita. Investasi ini pemahaman daripada investasi, modalnya saat ini, keuntungannya nanti. Itu pemahaman tentang orang yang bisnis tentang investasi. Modalnya sekarang. Nah, kita diberikan, anak-anak kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai modal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang anak ini kalau kita didik mereka dengan ilmu agama, kita didik mereka tentang sholat, tentang ibadah, maka orang tuanya akan beruntung. Orang tuanya udah meninggal dunia, tapi dia selalu mendapatkan pahala jariyah dan mendapatkan doa daripada anak-anak yang soleh dan solehah. Beruntung orang tua yang mereka udah di dalam kubur, ditimbun sama tanah, sudah tidak bisa lagi sholat tapi masih mendapatkan pahalanya sholat. Sudah tidak bisa lagi ngaji tapi masih dapat pahalanya ngaji, sebab anak yang didik dengan ilmu agama. Maka kalau kita giring anak-anak kita untuk mereka belajar ilmu agama, makanya Masya Allah, ya kalau di daerah kita ini masih ada anak kecil yang belajar ilmu agama, berarti masa depannya kita insya Allah masih cerah, amin. Anak-anak kita insya Allah masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau datangnya fitnah, kata Imam Al-Ghazali, la yusallim hina idim minal fitan, nggak ada yang selamat. Kata Imam Ghazali ini, tidak ada yang selamat daripada fitnah akhir zaman kecuali orang yang di dalam hatinya dihidupkan oleh ilmu agama. Kalau anak-anak kita dididik dengan ilmu agama, diajarin belajar ilmu agama, diajarin baca Al-Quran, diajarin ilmu fikih, diajarin tentang adab, tentang akhlak, dia di dalam hatinya ada ilmu agama, insya Allah akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada fitnah. Fitnah ini banyak, Pak. Fitnah ini yang datang kepada kita bukan satu. Kalau datang fitnah satu kepada diri kita, misalkan datang satu sama diri kita, kita hanya menyelamatkan diri kita daripada fitnah satu itu. Tak khawatirnya kita fitnah yang kedua, fitnah yang ketiga kita tidak selamat. Datang satu fitnah sama kita, iya kita selamat daripada fitnah itu. Kita bagaimana? Kita ngebahas daripada fitnah ini satu. Wow, kita luar biasa. Ternyata datang fitnah kedua. Yang fitnah kedua kita belum siap. Akhirnya fitnah yang pertama kita selamat, tapi na'udzubillah min dzalik kena sama fitnah yang kedua. Tapi kalau orang yang diajari oleh ilmu agama di dalam dirinya, maka insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah daripada fitnah akhir zaman. Makanya nih anak-anak kita dari sekarang ini kita ajarinya ilmu agama. Makanya jujur saya paling senang banget, saya tinggal di daerah Cilengsi. Ya, saya masuk ke dalam ke kampung-kampung itu subhanallah paling seneng banget kalau udah ada ustadz ngajarin anak-anak kecil. Itu saya paling seneng banget. Berasa aman, kita punya masa depan. Saya punya anak belum sampai 1 tahun, baru 8 bulan. Tapi kekhawatiran kita tuh luar biasa ke depan. Bahkan saya sudah wasiat sama saya punya istri. Oh, kalau saya misalkan kenapa-napa, ya kita kan umur nggak ada yang tahu, betul nggak Pak? Nah, saya katakan kalau saya kenapa-napa atau bagaimana, saya wasiat, saya pesan ini anak saya perempuan kebetulan baru pertama, baru 1 anaknya, doain biar yang banyak, amin. Saya bilang apa sama istri saya wasiat kalau saya kenapa-napa tolong ini anak diajarin ilmu agama, masukin pondok pesantren. Saya nggak mau macam-macam.
Saya nggak mau terikut dengan modern, harus sekolah, harus begini sampai keluar negeri. Enggak. Saya pengen anak saya dididik dengan ilmu agama, dan saya berharap dan punya keyakinan seseorang yang diajari dengan ilmu agama, insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita orang tua nih, kalau hanya ninggalin harta bakalan habis. Betul tidak? Kita orang tua nyiapin harta buat anak kita ratusan triliun. Uangnya banyak, kita siapin sama anak kita, nggak bakalan cukup tuh uang buat anak kita, nggak bakalan cukup. Dan uang tersebut belum pasti memberikan kebahagiaan bagi seseorang. Dunia itu belum memberikan kepastian untuk diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta bakalan kurang, apalagi orang tua yang meninggalkan harta, kemudian anaknya ribut terhadap harta tersebut. Itu anak yang meributkan harta warisan, itu anak yang paling menyiksa orang tuanya di dalam kubur. Na'udzubillahimin. Makanya itu orang yang dikatakan apa? Orang yang mencari dunia itu, orang yang mengejar dunia untuk dunia, ibarat orang ikut lomba lari tapi kagak ada garis finishnya. Orang ikut lomba lari nih, lari aja tapi nggak ada garis finishnya. Kira-kira apa yang didapatin? Capek doang, betul tidak? Ada anak-anak kecil ikut lomba lari tapi nggak ada garis finishnya, apa yang didapatkan? Piala agak dapat, cuman apa yang didapatkan? Hanya capek, lelah, karena nggak ada garis finishnya, nggak ada selesainya. Begitu pemahaman orang yang mencintai terhadap dunia, orang yang mengejar-ngejar dunia untuk dunia, itu nggak bakalan selamat. Tapi kalau dunia untuk akhirat, itu yang akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ngejar, ada orang di masa hidupnya dihabisin hanya mencari uang doang, mencari dunia aja sampai hampir 24 jam. Sampai ibadah dia tinggalin, na'udzubillah min dzalik. Banyak anak-anak muda yang meninggalkan apa? Meninggalkan sholat hanya demi pekerjaan. Sholat enggak mau, bahkan dianggap enteng. Yang penting apa? Yang penting ada duitnya, na'udzubillah min dzalik. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan kepada kita lewat lisan mulianya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, ya ibna Adam, wahai anak Adam, wahai cucu Adam, wahai manusia, kata Allah, khalaqtuka li ibadatihi falatal abdomintu laka rizqaka falatat'ab. Kata Allah, ya ibna Adam, wahai manusia, aku menciptakan engkau untuk ibadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falatal ab, kata Allah, jangan main-main. Kita diperintah nama Allah suruh ibadah. Kita setiap saatnya kita bisa terhitung ibadah. Kok bisa Habib setiap saat kita terhitung ibadah? Iya, bapak-bapak nih kalau lagi nyari kerja, kalau bekerja, itu kalau niatnya mencari nafkah untuk keluarga, itu setiap langkahnya dihitung pahala oleh Allah Subhanahu. Karena suami disuruh, emang diperintah sama Allah untuk mencari nafkah. Berarti di dalam mencari nafkahnya kita ikutin perintahnya Allah. Kalau orang ngikutin perintahnya Allah, berarti dia dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu. Makanya sampai mengatakan apa? Andai kata ada orang yang mencari nafkah, kemudian naudzubillah ya mudah Allah berikan keselamatan, naudzubillah misalkan tabrakan atau meninggal dunia di tengah jalan, maka meninggalnya dalam keadaan syahid. Meninggalnya dalam keadaan syahid, masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di perjalanannya dia sedang di dalam perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita di setiap saat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Udah cukup, hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu nggak boleh ditinggal sama sekali. Sholat 5 waktu ini menjadi penentuan dalam hidup kita. Inti dalam hidup kita adalah sholat 5 waktu. Makanya nih, ajarin kita punya anak, kata Nabi Muhammad SAW, 7 tahun perintahin anak kita untuk apa? Sholat 5 waktu. 7 tahun kata Nabi. 7 tahun mungkin pemahaman kita, ya Allah 7 tahun. Kalau kita berarti baru kelas 1 SD. Masih kecil 7 tahun, mana bisa dia wudu, mana bisa dia tahu ruku tentang sujud. Tapi ini perintah Nabi. Kalau udah perintahnya Nabi, Allah bakal memberikan hikmah dan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu. Kalau udah perintahnya Nabi, kita ikutin aja dulu. Jadi kata Nabi, umur 7 tahun tuh anak kita perintahin untuk sholat 5 waktu. Kemudian kata Nabi, umur 10 tahun pukul itu anak kalau dia tidak sholat. Pukulan yang tidak menyakiti.
Ya kita merintain anak kita, ayo sholat 5 waktu, ayo sholat subuh, ayo sholat duhur, ayo sholat asar, ayo sholat dulu asar baru nanti main. Kita perintahin tuh, oh ini anak udah umur 10 tahun dia nggak mau, pukul, kata Nabi, pukulan yang tidak menyakiti, apalagi sampai melukai jangan. Kita ambil apa? Sesuatu yang tidak menyakiti, tapi apa? Menjadi hukum jerah bagi anak-anak kita untuk apa? Tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Itu didikan dari orang-orang tua kita zaman dulu. Dari dulu orang-orang tua kita bahkan kalau ngebangunin anaknya untuk sekolah, bukan untuk sekolah, bukan. Ya, orang-orang tua kita kalau ngebangunin anaknya dari dulu bukan untuk sekolah, tapi apa? Untuk sholat. Bahkan kita punya orang tua, saya ingat tuh kalau kita bangun tidur itu dibanguninnya untuk apa? Untuk sholat. Ayo bangun sholat subuh, bahkan menjadi syarat. Nggak boleh kita sekolah kecuali udah sholat subuh. Jadi kalau udah sholat subuh baru kita diperbolehkan untuk melaksanakan sekolah. Jadi sholat diawali, didik anak-anak kita terhadap sholat. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku menciptakan engkau untuk ibadah kepadaku. Fala talab, kata Allah, jangan main-main. Jangan kita bolong-bolong sholatnya. Ya, ahlan wa sahlan Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Fadal Habib. Fadal sini. Fadal. Khairnya. Alhamdulillah karena guru kita sudah datang. Al-Fakir tidak akan panjang lebar ya, sedikit lagi nanti akan disempurnakan oleh guru kita yaitu Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Semoga Allah berikan kesehatan, amin. Panjang umur fi taatillah, amin amin ya rabbal alamin. Lanjut Pak ya, sebentar lagi Bu ya. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku menciptakan engkau untuk ibadah kepadaku, fala talab, jangan main-main dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kemudian apa jaminannya dari Allah kalau kita ibadah? Kalau kita ini ikut aturannya Allah, ibadah kita ibadah, sholatnya sholat, puasa kita puasa, haji kita haji, niat baik kita niat baik, melaksanakan sesuatu kebaikan ibadah kepada Allah, apa jaminan dari Allah? Dhamintu laka rizqaka fala tat'ab. Kata Allah, aku yang akan menjamin rezeki kalian tanpa dicari dengan susah payah. Alhamdulillah. Kalau kita anak-anak kita didiknya sama ilmu agama, kita selamat. Orang tua selamat, kenapa? Karena dia udah punya ilmu agama. Nanti dengan ilmu agama tersebut Allah berikan kekayaan. Nanti dengan ilmu agama tersebut Allah berikan kebahagiaan. Kalau dunia, enggak semuanya orang diberikan kebahagiaan terhadap dunia tersebut. Inna dunya yu'tillaha man yuhibbu wa ma la yuhibbu wa la yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Kata Nabi SAW, dunia ini Allah berikan kepada orang yang Allah cintain ataupun kepada orang yang tidak Allah cintain. Dua-duanya dapat dunia. Ya Pak ya, kalau dunia dua-duanya semuanya dapat kalau dunia. Orang yang ahli ibadah dia dapat dunia, betul tidak? Orang yang tidak ibadah dia dapat dunia. Orang kafir banyak uangnya. Betul, orang kafir banyak dunianya. Karena dunia ini sama Allah diobral, semuanya dikasih sama Allah. Tapi kalau ilmu agama, enggak bakalan Allah berikan ilmu agama kepada seseorang kecuali orang tersebut yang betul-betul Allah cintai. Jadi kalau kita giring anak kita untuk belajar ilmu agama, berarti kita menggiring anak kita agar dicintai sama Allah. Kalau kita menggiring anak kita belajar ilmu agama, berarti kita menggiring anak kita biar dekat sama Rasulullah. Kalau kita menggiring anak kita untuk belajar ilmu agama, berarti kita memberikan kesempatan untuk anak kita bahagianya bukan sebentar saja, tapi kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Makanya itu manfaat daripada orang yang belajar ilmu agama Pak. Jangan sampai belajarnya ilmu agama karena zamannya sudah modern, ilmu agama ditinggalin. Jangan, tetap. Makanya doain nih biar kita punya guru-guru kita, biar mereka semua bikin pondok pesantren. Amin. 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 Amin ya rabbal. Makanya tuh ya, kita punya guru-guru, mereka pemikirannya itu ke depan, bagaimana cara anak-anak kita itu selamat. Makanya kita teringat perkataan daripada Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Beliau mengatakan, al-jahlu narun lidini mar'i yuhrikuhu wal ilmun ma'un lidzalikan nar yudfi'uha. Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran
Beliau seorang ulama besar, beliau mengatakan apa? Al-jahlu, kebodohan. Al-jahlu narun lidini mar'i yuhriku. Kebodohan adalah api yang akan membakar seseorang, yang akan membakar agamanya. Kebodohan itu adalah api yang akan membakar agamanya seseorang. Jadi kebodohan terhadap ilmu agama adalah api yang akan membakar agamanya seseorang tersebut. Wal ilmu ma'un lidzalika nar yutfiha, dan ilmu itu adalah api yang akan memadamkan api kebodohan tersebut. Jadi kalau kita kekurangan pemahaman terhadap ilmu agama, anak kita larang untuk belajar ilmu agama, bahkan nggak boleh belajar ilmu agama, ya kita jauhin daripada ilmu agama, dan dia tenggelam dalam kebodohan terhadap ilmu agama, maka kebodohan tersebut akan menjadi api yang akan membakar agamanya anak kita. Jadi sebab kebodohan tersebut, agama sedikit demi sedikit digerogotin. Oh, pertama dia nggak yakin sama ulama. Oh, kemudian dia nggak yakin sama para anbiya, para nabi. Dia ngelecehin Nabi Muhammad. Kemudian naik lagi dia tuh. Abis itu apa? Melecehkan Al-Quran. Oh, Al-Quran tuh begini. Oh, Al-Quran tuh ada kekurangannya. Abis itu apa? Dia melecehkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala dia melecehkan Allah, puncaknya daripada segalanya, maka Allah berikan hadiah kepada itu orang tersebut. Dia keluar daripada agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Sebabnya apa seorang keluar daripada agama Islam? Sebabnya kekurangan pemahaman mereka terhadap ilmu agama. Maka bagaimana cara memadamkan api kebodohan terhadap ilmu agama tersebut? Wal ilmun ma'un lidzalika nar yutfiha. Dan ilmu itu adalah air yang akan memadamkan api kebodohan terhadap ilmu agama. Jadi airnya yang bisa memadamkan apa? Yaitu ilmu agama. Jadi kalau kita anak-anak kita udah belajar ilmu agama, ya Allah, insya Allah dia akan selamat daripada fitnah akhir zaman. Jadi dihilangkan tuh daripada sifat-sifat kebodohan terhadap ilmu agama. Makanya kita harus punya kebanggaan. Makanya bagaimana kita ini orang tua pengen pasti kita semuanya pengen punya anak yang soleh dan solehah, betul? Kita semuanya pasti punya. Makanya itu jangan pernah meninggalkan doa. Ini khususnya orang tua, jangan pernah meninggalkan doa, yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Saya dapat amalan tuh itu baca doa kalau ada orang nih misalkan belum menikah. Oh, Bib, saya pengen menikah nih, dia masih jomblo, masih bujang, pengen menikah. Apa diajarkan doanya? Tuh baca doa tuh Rabbana hablana tuh, insya Allah dipercepat pernikahannya dan didekatkan jodohnya. Kemudian, Bib, saya udah nikah, pengen punya keturunan, belum punya keturunan nih, apa doanya? Nggak usah panjang-panjang, itu doanya lagi tuh Rabbana hablana min azwajina. Terus udah punya anak, pengen anaknya jadi anak yang soleh dan soleha, apa doanya? Baca Rabbana hablana min azwajina. Itu baca doa kayak begitu. Ya, kita dengan harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar anak-anak kita menjadi anak yang dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada yang selamat daripada fitnah akhir zaman kecuali anak-anak kita yang di hatinya dihidupkan oleh cahaya ilmu agama. Makanya beruntung ya orang tua yang mereka tinggalkan anak-anaknya untuk belajar ilmu agama. Saya Pak keluarga 10 orang Pak. Saya keluarga 10 orang, saya anak ke-7 dari 10 tersebut. Semuanya saya punya saudara, itu semuanya mondok pesantren. Saya lahir di Cilengsi. Ya, lulus SD langsung dibawa ke pondok pesantren Darul Lughah wa Dakwah yang ada di Jawa Timur. Jadi kita mencicipi main di luar itu hanya 2 bulan. Jadi setelah lulus SD itu cuma 2 bulan main sama teman-teman rumah. Habis itu apa? Langsung masuk pondok pesantren. Pulang cuma setahun sekali, Ramadan doang. Itu juga nggak boleh kemana-mana. Ramadan cuma di rumah. Lebaran 10 hari balik lagi semuanya. Saya punya orang tua, anak-anaknya semua masukin pondok pesantren. Bahkan saya punya kakak 2 orang sampai belajar ke Hadramut. Padahal kalau secara logika, bahkan saya punya tetangga kadang suka heran, nih Habib duitnya dari mana? Sampai ada satu orang nggak percaya saya punya kakak berangkat ke Hadramut. Karena ini Allah, innallaha takaffala li talibil ilmi birizqi. Kata Nabi Muhammad, Allah mencukupin rezeki bagi orang yang belajar ilmu agama. Yang anak kita tuh belajar ilmu agama, yang dicukupin rezekinya sama Allah yaitu orang
Orang tuanya dipermudah dia di dalam pencarian rezekinya, dipermudah dia di dalam pencarian nafkahnya. Untuk siapa itu dia dipermudah oleh Allah rezekinya? Karena untuk membiayai anak-anak yang ada di pondok pesantren. Maka dari situlah keyakinan saya punya orang tua, kalau udah anaknya di pesantren luar biasa rezekinya di lapangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saya punya orang tua udah meninggal dunia tahun 2018. Sampai sekarang saya punya 3 adik di bawah saya. Itu pun semuanya tetap kita masukkan ke pondok pesantren. Bahkan saya punya orang tua sampai mengatakan saking semangatnya pengen banget anaknya belajar ilmu agama, sampai saya punya orang tua mengatakan, andai kata nih, saya waktu itu ngomong sama saya mengatakan sama saya ini sedikit cerita tentang bagaimana orang tua yang dia pengen banget anaknya belajar ilmu agama walaupun nggak punya apa-apa. Sampai belum mengatakan, andai kata Husain masih semangat belajar ilmu agama, abah tanah udah dijual semuanya, bahkan mobil dijual buat kakak berangkat ke Hadramut. Andai kata Husain masih semangat belajar ilmu agama dan abah sudah tidak punya apa-apa kecuali ini rumah yang ditinggalin, abah bakal jual ini rumah untuk anak belajar ilmu agama. Saking semangatnya orang tua untuk anaknya belajar ilmu agama, menyemangatin, senang karena tahu bagaimana hasilnya orang yang belajar ilmu agama. Selamatnya bukan hanya 60 tahun di dunia, tapi kebahagiaan nanti di akhirat akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepastian bagi mereka orang-orang yang belajar ilmu agama. Mereka yang di dalam hatinya sudah ada ilmu agama, mereka yang di dalam hatinya, di dalam dirinya sudah ada ilmunya. Baginda Nabi besar Muhammad SAW, Allah akan berikan keselamatannya. Bukan hanya dia yang diberikan keselamatan, tapi orang tuanya akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkat kita perkumpulan pada sore hari ini, Allah berikan kepada kita karunia, taufik dan hidayah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keselamatan untuk anak-anak kita, amin. Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan anak-anak kita daripada fitnah akhir zaman, amin. Amin ya rabbal alamin. Karena ini zaman udah modern banget Pak. Ya HP ini anak kecil aja sekarang. Ya kalau zaman dulu orang mungkin umur 9 tahun udah bisa menghafal Al-Quran. Ya sekarang orang umur 9 tahun mungkin dia udah bisa buka Facebook, betul tidak? Udah punya akun internet, YouTube, wah segala-galanya dan luar biasa. Dan sesuatu sekarang yang masuk ke media Pak udah nggak pakai di filter lagi. Mungkin kalau masih di TV itu tayangan-tayangan masih ada filternya, masih ada diceknya, masih ada yang mengecek daripada apa-apa yang masuk ke dalam TV. Tapi media siapa yang bisa mensortir daripada media tersebut. Makanya kita kontrol daripada anak-anak kita jangan sampai mereka terjerumus daripada megahnya dunia, tergelapnya daripada dunia. Nauzubillah min dzalik. Bahkan banyak orang yang zaman sekarang ini, mereka kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak berikan mereka taubat? Karena banyak zaman sekarang orang yang maksiat dan bangga terhadap maksiatnya. Orang yang berbuat maksiat Pak Bu atau anak-anak muda, itu kalau mereka berbuat maksiat sadar bahwa itu ada perbuatan dosa, perbuatan kesalahan, itu Allah diampunin dosanya. Tapi yang celaka kalau mereka bangga terhadap dosanya dan mereka sebarin. Berapa banyak mereka berbuat maksiat, berbuat dosa dan mereka sebarkan di sosial media, nauzubillah, bahkan mengajari orang lain untuk berbuat maksiat. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau mengatakan, tuba liman matat mahud dunub wal wailu tawil liman yamut wa tabqa mahud dunub. Kata Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan beruntung mereka yang meninggal dunia dan mati juga dosa-dosanya. Mereka beruntung kita kalau meninggal dunia nih, kita mati dipendam bawah tanah dan juga dosanya kita terputus, nggak ada dosa jariah, kita terputus. Itu kata Imam Ghazali, selamat itu orang beruntung. Tapi wal wailu tawil, dan celaka yang berkepanjangan mereka yang wal wailu tawil liman yamutu wa tabqa madunub, dan mereka celaka yang berkepanjangan yang mereka telah meninggal dunia tapi dosanya terus dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Mereka yang mengajari orang lain untuk berbuat maksiat, mereka yang bangga terhadap maksiat, dan mereka yang dia sudah mati dan mereka tidak tobat dan mereka meninggalkan foto-fotonya yang membuka aurat di dalam sosial medianya. Maka tatkala orang melihat itu, maka yang di dalam kuburnya mendapatkan dosa jariah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keselamatan kepada kita. Mudah-mudahan berkat bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala sucikan hati-hati kita semuanya, amin. Mudah-mudahan berkat
berkat bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat-hajat kita. Mudah-mudahan berkat daripada kemuliaan, keagungan daripada bulan suci Ramadan, kita keluar daripada bulan suci Ramadan dalam keadaan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosanya orang tua kita, dan Allah Subhanahu wa taala pastikan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini sedikit yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.